Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kelas Rusila ya. Kita melanjutkan materi kegawat daruratan maternal neonata ya. Kita masuk ke penyulit atau komplikasi kala 1 dan kala 2 ya. Hari ini kita akan mencoba membahas 3 diagnosa. Yang pertama adalah fetal distress, yang kedua ancaman ruptur uteri, yang ketiga adalah prolaps tali pusat ya. Yang pertama akan kita bahas adalah fetal distress atau gawat janin ya. Gawat janin ini terjadi ya. Oke. Kenapa kok bisa terjadi gawat janin ya? Penyebabnya adalah pada saat janin kekurangan oksigen ya, kekurangan oksigen atau dia mengalami hipoksia ya, kekurangan oksigen atau dia mengalami hipoksia ya. Kenapa bisa hipoksia? Banyak sekali penyebab terjadinya hipoksia ya, banyak sekali penyebab hipoksia ya. Nanti kita lihat ya, intinya kalau ada sesuatu hal yang membuat oksigen dari ibu ke janin tidak lancar, janinnya akan hipoksia ya. Kondisi hipoksia ini tentunya akan mengurangi suplai oksigen ke seluruh jaringan di tubuhnya janin ya. Sehingga nanti manifestasinya adalah melemahkan denyut jantung yang awalnya bisa sangat tinggi denyut jantungnya ya, atau kita sebut dengan bradikardi yaitu lebih dari 180 kali per menit, atau dia lama-lama akan kelelahan otot jantungnya sehingga dia menjadi sangat lambat yaitu kita sebut dengan takikardi ya. Kemudian karena bayi ini kurang oksigen di dalam uterus ya, kurang oksigen ini akan menyebabkan vasodilatasi seluruh jaringan, seluruh otot ya, seluruh mioepitel, termasuk mioepitel yang ada di sphincter anus. Yang seharusnya jika janin ini cukup oksigen, cukup mendapatkan oksigen dari ibu, otot di sphincter anusnya akan tetap bervasokonstriksi, tetap akan menutup dengan kuat ya. Namun pada saat dia kurang oksigen, ototnya akan menjadi sangat lemah ya, dia menjadi rileks, menjadi dilatasi, menjadi membuka, sehingga harusnya secara fisiologis mekonium tidak keluar dari peristaltiknya janin, dia jadi keluar. Sehingga kalau kita periksa PT ya, pemeriksaan dengan kedua jari vaginal tuse, kita bisa mendapatkan adanya mekonium di dalam air ketubannya janin. Nah, ini berarti ini adalah salah satu tanda khas ya dari fetal distress. Jika ternyata ada mekonium dalam air ketuban, ada kemungkinan tinggi bayinya mengalami atau janinnya mengalami fetal distress. Maka kita harus cross check dengan denyut jantungnya ya. Ini adalah simulasi gambar gitu ya. Jadi kalau ini anatomi yang normal, oksigennya masuk cukup, paru-parunya nanti berisi oksigen, nanti oksigen masuk, setelah digunakan oleh tubuh diekspirasikan. Namun pada saat fetal distress ya, ini dia ada kekurangan oksigen ya. Kan dia masih dari tali pusat ya. Dari tali pusat yang menghubungkan ibu dengan bayi ada kekurangan oksigen ya, sehingga nanti mengganggu fungsi seluruh tubuhnya, seluruh jaringan, seluruh organnya janin ya. Kemudian sampai tadi mengeluarkan mekonium ya. Jadi kalau kita lihat lagi, mekonium itu memang merupakan manifestasi dari fetal distress. Tapi kalau kita lihat janin di dalam rahim itu kan dia mulutnya terbuka, hidungnya juga terbuka ya. Mulut terbuka, hidung terbuka, sedangkan mekonium itu kan mengambang dalam air ketuban. Sehingga mekoniumnya akan masuk ke dalam saluran hidung, ya, saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Kalau saluran pencernaan nggak masalah ya, masalahnya adalah nanti pada saat dia saluran pernapasan. Ya, ini pada saat kita bayinya fetal distress, mekonium ini akan masuk ke dalam alveoli di dalam paru-paru ya, sehingga alveoli yang harusnya kosong bisa diisi dengan mudah oksigen, bisa melakukan pompa pengeluaran karbon dioksida dengan mudah, juga nanti dia akan terganggu ya. Kapasitas alveoli dalam menerima oksigen juga akan berkurang. Dan lebih parahnya lagi, mekonium ini ternyata dia mengandung suatu zat kimia yang merusak struktur jaringan alveoli. Sehingga bukan hanya masalah mekoniumnya hilang, nanti alveolinya berfungsi dengan baik, tapi kalau mekoniumnya sempat masuk ke dalam alveoli, berarti ada resiko kerusakan dari alveoli ya. Jadi pasiennya nggak berhenti mekonium hilang, bayi selamat enggak, masih ada resiko di belakang ya. Ya, kita lihat yang selanjutnya. Ini kalau kita lihat ini ada 4 gambar ya. Ini kalau kita lihat ini oksigennya cukup ya, bayinya baik ya. Kalau ini oksigennya mulai terhambat, dia keluar mekonium ya, keluar mekonium ya. Kemudian selain itu dia juga mulai mengalami kerusakan jaringan organ ya.
Ya, ini semakin masuk ya. Ini kalau diberikan ditambah dengan oksigenasi ya, misalnya kita tahu ada fetal distress, ibunya kita atur posisinya, diberikan oksigen adekuat, ini bisa membersihkan kembali cairan mekoniumnya, memperbaiki lagi denyut jantungnya ya. Namun kalau pertolongannya terlambat, pengaturan posisinya nggak tepat ya, maka terjadi anoksia fetus ya. Anoksia fetus berarti ya yang tadinya hipoksia, sekarang dia anoksia. Hipo itu hanya berkurang, anoksia itu sama sekali nggak punya oksigen ya. Otomatis nanti kemungkinan besar bayinya mengalami kematian atau kita sebut dengan IUFD ya, intrauterine fetal death. Jadi kematian janin di dalam rahim ya. Nah, penyebabnya banyak-banyak sekali ya. Ini ada partes yang berlangsung lama ya. Kenapa partes berlangsung lama bisa fetal distress, dari air ketubannya yang habis, nanti tidak ada lagi bantalan antara tubuh janin dengan uterus ya, tidak ada lagi ruang untuk mengambangnya tali pusat ya, sehingga satu kalau nggak ada bantalan lagi antara tubuhnya fetus dengan uterus, berarti pada saat uterus itu berkontraksi, tali pusatnya langsung tertekan. Pada saat uterusnya berkontraksi, badan janin juga langsung tertekan ya. Hal ini akan mengganggu sirkulasi oksigen dari ibu ke janin ya. Hipotensi atau hipertensi maternal ya, hipotensi berarti yang disalurkan terhambat, hipertensi juga terhambat ya. Cuman tipenya adalah kardiak outputnya rendah atau tinggi gitu ya. Intinya mengurangi suplai darah ke seluruh jaringan ya. Ya, darah itu ada HB-nya, ada oksigennya otomatis ya. Anemia, HB-nya rendah, oksigennya juga rendah. Diabetes. Diabetes itu kenapa? Diabetes itu ternyata membuat viskositas darah meningkat ya. Jadi kentalan darahnya akan meningkat. Kalau darah itu mengental, maka semakin susah untuk dialirkan ya. Berarti oksigen yang mengalir ke seluruh jaringan termasuk uterus juga akan berkurang ya. Kemudian prolaps tali pusat. Nah, tali pusatnya nanti ini kita akan bahas juga ya. Prolaps tali pusat adalah kondisi di mana tali pusatnya itu turun lebih jauh, turun lebih di depan dari bagian terbawah janin ya, atau ada di samping badannya janin. Sehingga kalau ada prolaps tali pusat, otomatis dia akan tertekan kan ya, tali pusatnya tertekan oleh jaringan lunak, jaringan keras antara badan bayi dengan badannya ibu ya. Kemudian ada abrupsio plasenta. Abrupsio plasenta ini nama lain dari solusio plasenta. Plasenta lepas sebelum janin lahir. Oh, jelas banget ini ya. Bagaimana kalau plasentanya lepas sebelum janin lahir? Bagaimana cara kita mengalirkan darah dari ibu ke janin? Tidak ada lagi jalan untuk mengalirkan sirkulasi darah dari ibu ke janinnya, stop ya. Kemudian ruptur bekas luka ya. Ya, misalnya ibu ini sedang proses melahirkan anak yang kedua ya. Hamil yang pertama pernah melahirkan secara SC. Pada persalinan ini ternyata luka bekas SC-nya, jaringan parut bekas SC-nya itu robek. Ya, kalau robek otomatis darahnya kan ngalir keluar lewat robekan tadi ya, sehingga yang masuk ke sirkulasi uteroplasentanya akan berkurang, hipoksia ya. Kemudian penurunan janin terlalu cepat ya, penurunan janin terlalu cepat, ya mungkin kontraksi yang terlalu adekuat ya, belum waktunya mengejan ibunya sudah mengejan ya. Penurunan janin terlalu cepat ini nanti manifestasinya bisa ke prolaps tali pusat tadi ya. Kemudian juga bisa terjadi robekan-robekan kerusakan jaringan ya. Kalau ada robekan pada ibu tentu suplai darah yang ke janin akan berkurang ya. Kalau ada kerusakan jaringan pada janin misalnya trauma di intrakranial, ini akan mempengaruhi saraf-saraf pernapasan ya. Kemudian induksi oksitosin. Nah, ini misalnya pada persalinan yang hisnya lemah ya, atau belum ada kontraksi padahal sudah melebihi waktu, sudah terlalu tua kehamilannya, sudah serotinus, atau misalnya pada ibu yang punya penyulit atau komplikasi yang bahaya kalau nggak segera dilahirkan, maka diberikan induksi pemacu persalinan ya. Ini menyebabkan kontraksinya hipertonik, berlebihan ya. Kontraksinya akan berlebihan. Ya, padahal kalau kita tahu kontraksi yang baik adalah adanya gerakan kontraksi, menekan atau memeras ya, kemudian relaksasi. Kontraksi, relaksasi atau retraksi ya. Kontraksi, retraksi, kontraksi, retraksi. Pada saat retraksi inilah oksigen akan kembali masuk ke jaringan. Tapi pada kasus yang diinduksi, kontraksinya berlangsung lebih lama daripada retraksi. Jadi oksigen lebih banyak dipakai dibandingkan oksigen yang kembali masuk ke ibu ya, ke janin juga ya.
Kemudian prosedur ya, misalnya VT yang salah, terlalu keras menekan fontanella atau ubun-ubun janin, ya nanti ada trauma intrakranial ya. Kemudian ada anestesi epidural mengganggu fungsi saraf ya, pengambilan sampel darah janin ya. Kemudian itu juga akan mengganggu fungsi saraf. Ya, tadi ya prosedur-prosedur itu kalau nggak hati-hati bisa mengenai trauma. Trauma itu nanti mengganggu fungsi saraf, mengganggu fungsi jaringan yang di sekitarnya juga ya. Kemudian ibu yang perdarahan atau infeksi ya, tentu kalau perdarahan HB-nya turun, suplai darah yang ke sirkulasi plasental juga, uteroplasental juga akan berkurang ya. Infeksi juga begitu. Infeksi itu akan mengganggu gerak aliran pembuluh darah ya, sehingga darah yang dialirkan juga akan berkurang. Intinya darah berkurang, maka dia terjadi penurunan suplai oksigen ke seluruh jaringan ya. Kemudian ada insufisiensi plasenta atau plasentanya tidak lagi bisa berfungsi dengan baik, misalnya postpartum. Kan kita tahu kalau dia postpartum atau serotinus itu dia nanti sudah ada kematian-kematian jaringan plasenta. Jadi plasentanya tidak bisa sebaik dulu fungsinya ya, tidak selebar lagi seperti dulu, tidak seluas lagi seluruh jaringan plasenta yang bisa menyalurkan aliran darah dari ibu ke janin. Sudah berkurang, otomatis suplai darah yang dari janin juga akan berkurang. Ya, preeklamsia ya, kondisi preeklamsia kita tahu dia hipertensi. Hipertensi ini nanti berpengaruh juga pada plasenta, ada kerusakan-kerusakan jaringan plasenta atau kita sebut dengan kalsifikasi ya. Seperti tadi kalau kita bicara tadi pagi, kita ada salah satu kalsifikasi. Kalsifikasi adalah pengkapuran ya, kerusakan jaringan plasenta biasanya karena serotinus atau kurang aliran darah ya, kalsifikasi ya. Kemudian ada resus isoimunisasi ya. Resus isoimunisasi ini di mana kondisi antara resus ibu dan janinnya berbeda. Kalau resus ibu dan janin ini berbeda, nanti resus ibu ini akan mengenali resus atau sel darah janin ini sebagai antigen. Otomatis kalau ada antigen, seluruh sistem imunitas ibu ini akan menghancurkan sel darahnya janin karena dianggapnya antigen ya. Berarti sel darah janin akan berkurang. Kalau sel darah janin akan berkurang, berarti otomatis dia akan kekurangan oksigen karena yang mengalirkan oksigen di seluruh tubuhnya janin adalah sel darah merahnya janin ya. Kemudian ada twin-to-twin transfusion ya. Twin-to-twin transfusion ini adalah kondisi di mana ada janin kembar, gemeli ya, tapi fungsi sirkulasi darah antara janin yang satu ini lebih baik dibandingkan janin yang lain. Terutama ini kalau plasentanya satu ya. Ya, plasenta satu, janinnya ada dua, nanti kalau salah satu janin ini fungsi sirkulasinya lebih kuat, aliran darah akan lebih banyak masuk ke salah satu janin ya. Nanti janin yang satunya otomatis kurang aliran darah ya. Ini bisa terjadi kematian pada janin yang kurang aliran darah ya. Kemudian prematur ya. Prematur ini lahir terlalu cepat ya. Ya, lahir terlalu cepat, belum matur dia sudah lahir ya. Nah, ini kalau dia prematur biasanya kontraksinya kurang kuat ya. Nanti kalau kontraksinya kurang kuat, biasanya kalau prematur itu kan biasanya karena trauma ya, atau inkompetensi serviks ya, atau kondisi yang lain. Tapi biasanya dalam prematur ini ya, satu yang terjadi adalah hormon oksitosin ibu belum cukup tinggi ya, sehingga kontraksi kurang kuat, nanti larinya ke patas lama ya. Yang kedua kalau prematur ya, cenderung struktur pada jaringan intrakranialnya itu belum kuat ya. Kalau belum kuat, otomatis pada saat dia proses persalinan ada resiko kerusakan jaringan intrakranial ya. Kemudian ada obat simpatomimetik ya, ada metamfetamin, opioid dan sebagainya. Ini adalah obat-obat yang melemahkan saraf dan otot ya, terutama kalau kita bicara fetal distress berarti saraf dan otot pernapasan ya. Ada dehidrasi maternal, ibu yang kurang hidrasi, kurang cairan ya. Ini nanti akan menyebabkan darahnya menjadi pekat, viskositas darahnya akan naik ya. Kalau naik sama seperti tadi kalau kita bicara DM ya, maka sirkulasi darahnya akan berjalannya kurang lancar ya. Kemudian ada supin hipotensi ya. Supin hipotensi ini apa? Supin hipotensi ini ibu ini tekanan darahnya cenderung bagus pada saat ibu berbaring, tapi pada saat dia berganti posisi duduk atau berdiri, ternyata tekanan darahnya menjadi lemah ya. Ya, otomatis kalau
supin hipotensi ini juga otomatis kalau ibunya sedang posisinya, karena nggak mungkin berbaring terus ya, posisinya duduk atau berdiri nanti akan mengurangi sirkulasi darah yang ke janin gitu ya. Kemudian ada satu hipoglikemi, ya hipoglikemi, oke. Hipoglikemi ini glukosanya itu rendah, otomatis glukosanya janin juga akan rendah ya. Kondisi glukosa yang rendah ini apa dampaknya? Kita ingat bahwa ada dua bahan utama untuk membangun energi ya. Kalau kita bicara berarti energi yang terkait dengan sistem pernapasan janin saat ini ya. Ya, ini berarti kalau glukosanya habis, bagaimana dia membangun energi untuk fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem pernapasan ya. Karena ada dua bahan utama untuk membangun energi. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah glukosa atau glikemi ya. Glukosa istilahnya ya. Kalau hipo berarti hipoglikemi ya. Ya. Diagnosisnya untuk fetal distress ya. Diagnosisnya dikatakan normal jika DCC menurun selama kontraksi, tapi segera kembali normal setelah uterus relaksasi ya. Makanya ini terkait dengan langkah APN juga. Langkah APN-nya adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan DCC, pemeriksaan DCC-nya itu kan dilakukan setelah HIS kan ya, karena pada saat HIS itu kan ada penekanan tali pusat gitu ya, sehingga menghalangi aliran darah dari ibu ke janin. Yang ini harus dipastikan efek penekanan tadi, efek kompresi tadi tidak mengganggu fungsi jantung janin seterusnya ya. Maka harus dipastikan. Cara memastikannya adalah setiap kali HIS kita cek denyut jantungnya ya. Ya. Jarang kita memeriksa HIS jarang kita memeriksa DCC pada saat HIS karena akan susah ya, kasihan ibunya ya. Ya, katakan gawat janin jika DCC melambat saat tidak ada kontraksi, ya setelah kontraksi ya, atau sebelum kontraksi atau menetap setelah uterus relaksasi. Tadi dikatakan ya, kan kita harusnya kalau ngecek DCC setelah kontraksi ya, untuk memastikan kondisinya kembali baik ya. Karena setelah kontraksi berarti tekanan atau kompresi tali pusatnya sudah nggak ada ya. Tapi kalau setelah kontraksinya hilang, di mana kompresi tali pusatnya sudah berhenti, tapi kok DCC-nya masih lambat, maka kita katakan dia gawat janin ya. DCC cepat, respon denyut jantung ibu cepat ya. Misalnya ini ibunya mengalami demam ya, konsumsi obat-obatan tertentu ya, misalnya demam atau dia asma, kemudian minum ambroxol, ini kan memacu denyut jantung lebih ya. Atau hipertensi atau amnionitis, ini akan mempercepat denyut jantungnya ibu. Nah, denyut jantung ibu yang kuat ini tentu saja dapat berimbas pada denyut jantung yang menjadi denyut jantung janin yang menjadi lebih cepat juga. Ini juga kita namakan gawat janin walaupun tidak murni dari kondisi si janin ya. Atau jika denyut jantung ibu normal tapi DCC janinnya cepat ya. Nah, ini adalah definisi dari atau diagnosis dari gawat janin ya. Ya, ini kita lihat ini adalah fetal heart monitor interpretation ya. Ya, cara ngeceknya seperti ini. Nanti kita akan memastikan ya di sini bagaimana denyut jantungnya ya, denyut jantungnya ya. Ini kita lihat ini yang grafik ini adalah denyut jantungnya ya. Kita lihat pada fase akselerasi MOHIS ya. Kemudian di sini adalah di akhir deselerasi ya, nanti kita akan lihat ya. Tentu pada saat mulai HIS denyut jantungnya akan tinggi ya, kemudian HIS tinggi sekali, setelah itu dia harusnya kembali normal karena tidak terjadi kontraksi lagi, tidak ada kompresi atau penekanan tali pusat oleh otot uterus yang berkontraksi ya. Ya. Mekonium pada sungsang bukan tanda kegawatan kecuali ini mekonium pada sungsang ya. Mekonium pada sungsang ini bukan kegawatan sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat posisi sungsang itu kan bokong di bawah ya. Rektumnya di bawah, sphincter aninya di bawah, dan banyak jaringan yang menekan sphincter ani ya. Misalnya ada isi dari abdomennya janin ya. Itu nanti akan menekan peristaltiknya janin sehingga mekonium akan secara normal keluar ya. Namun gitu ya, jika mekoniumnya dikeluarkan di awal persalinan, masih di awal fase laten, itu kontraksi belum kuat ya. Ya, itu biasanya dia kita curiga dia mekonium ya, curiga dia gawat janin atau fetal distress ya. Kita harus dikomparasikan dengan denyut jantungnya, harus dibandingkan dengan denyut jantungnya ya. Kalau prespo misalnya keluar mekonium tapi DCC oke, berarti bukan fetal distress ya. Ya. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu prespo yang mengeluarkan mekonium itu normal, maka harus dicek dengan denyut jantung ya. Ya.
Ini tadi yang kita bicarakan ya, ada mekonium ya, ini mechanical obstruction ya. Obstruction ini di mana dia masuk ke alveoli, air trapping, menjebak udara ya. Jadi udaranya susah masuk setelah keluar ya. Kemudian kalau kita bicara bagaimana efek dia ke alveoli tadi, dia punya inflamasi kimia ya. Nah, kemudian dia menginaktifkan ya, menghentikan fungsi dari surfaktan ya, namanya atelektasis nanti dampaknya ya. Nah, kemudian ada gangguan keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida ya. Nah, kemudian terjadi hipoksemia ya, bisa primer akhirnya nanti kematian atau tadi kita sebut IUFD ya. Ya, tata laksana ya, tata laksana ya. Jika kita mendapatkan ibu yang sedang diinduksi dengan oksitosin, ternyata ibunya mengalami fetal distress, maka segera hentikan infusnya karena oksitosinnya tadi terlalu kuat memberikan kontraksi ya, menekan kompresi tali pusat sehingga dia oksigen ke janinnya berkurang ya. Kemudian pastikan ibunya berbaring miring ke kiri, tidak boleh terlentang atau miring kanan ya. Karena kita ingat bahwa di abdomen bawah kanan itu ada vena cava inferior. Ya, ada vena cava inferior. Jadi kalau ibunya miring ke kanan atau terlentang, vena cava inferiornya akan tertekan oleh uterus ya. Apa fungsi dari vena cava inferior? Vena cava inferior adalah membawa darah dari badan bawah ya, abdomen ke bawah itu kembali ke jantung. Otomatis kalau vena cava inferiornya tertekan oleh uterus, maka darah yang dari daerah bawah ini nggak bisa kembali ke jantung. Kalau yang kembali ke jantung sedikit, maka yang disalurkan lagi oleh jantung, yang dialirkan lagi oleh jantung akan berkurang. Ini akan mengganggu sirkulasi darah yang berikutnya. Berikan oksigen adekuat ya. Oksigen adekuat bisa 6 sampai 8 liter ya. Bisa juga sampai 10 liter ya. Kemudian segera rujuk ya. Ya, segera rujuk ya. Jika kita ketahui sebab dari fetal distress ini, sebab dari ibu diketahui misalnya demam ya, demam segera berikan antipiretik, penurun panas ya. Atau misalnya kita tahu ibunya infeksi, berikan antibiotik awal dulu ya. Jika sebab tidak diketahui dari ibu atau jadi tetap abnormal ya, diobservasi paling sedikit 3 kontraksi ya. Nah, ini kita cek mungkinkah ada solusi plasenta, mungkin ada tanda infeksi dari demam, pengeluaran pervaginam yang berbau tajam, berbau busuk ya. Ini berikan antibiotika untuk amnionitis ya. Jika kita tahu bahwa tali pusat ada di bagian bawah atau kita tahu ada polap tali pusat, maka lakukan penanganan polap tali pusat. Sama, miring ke kiri atau ibunya posisinya kenices nanti ya. Ya, segera diakhiri untuk kehamilannya atau kalau sedang proses persalin segera diakhiri proses persalinannya ya dengan SC bisa ya dengan ekstraksi vakum atau cunam jika dia sudah memenuhi syarat untuk vakum dan cunam atau kalau nggak memenuhi syarat lebih cepat dilakukan secara SC ya. Nah, pada saat bayi lahir tentu bayi yang asfiksia pada saat di dalam rahim ini potensial sekali dia mengalami asfiksia setelah persalinan, setelah lahir ya, maka saat bayinya mau dilahirkan, tim resusitasi sudah harus siap ya melakukan langkah-langkah CPR atau RCP pada neonatus ya. Ya, demikian materi untuk fetal distress ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.